Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Gisruh nasab ini atau pembatalan nasab yang dari golongan atau kelompok Imadiyah ternyata itu bertujuan untuk menetapkan nasab golongannya. Artinya dia merobohkan nasab Ba'alawi dengan harapan dia menjadi zuriyah Nabi pengganti Ba'alawi yang digagalkan, yang dibatalkan. Ini terekam, ini tersimak, ini terdengar jelas dari Dauh Romo Yai Marzuki pada saat kumpulan atau pertemuan membahas atau membatalkan nasab Ba'alawi. Maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi. Dari pidato beliau Kiai Mustamar ini jelas bahwa mereka para pengikut Kiai Imad itu berharap besar, bergantung kepada berhasilnya Kiai Imad membatalkan nasabnya Ba'alawi atau para habaib, dan dengan batalnya itu mereka bangkit menjadi zuriyah, diakui sebagai zuriyah Nabi, yaitu seorang sayyid dan seorang syarif, karena sebagian mereka tidak mau sebutan habib. Maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Nah, bayangan mereka setelah mereka berhasil meniadakan, membatalkan, merungkatkan nasab Ba'alawi, harapan mereka, bayangan mereka adalah mereka terangkat menjadi syarif sayyid, dan poin pentingnya dari perjuangan itu adalah dihormati sebagaimana dauhnya beliau Kiai Mustamar. Kalau sudah diyakinkan sebagaimana keyakinan kami yang saat ini tetap kokoh, tetap tebal bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi, maka yang meyakini bahwa mereka yang saat ini berjuang ya tentu memberi hormat kepada mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Oleh karenanya beliau mengajak kepada orang-orang yang masih ada harapan ingin menjadi syarif, ingin menjadi sayyid, ya jangan kemudian memusuhi Kiai Imad. Sebaliknya bergabunglah dengan Kiai Imad, karena Kiai Imad itu bisa membantu yang dicita-citakan oleh orang-orang yang masih ingin menyaingi para Ba'alawi atau ingin berkedudukan seperti Ba'alawi yang sedang diserang, yang sedang dibully, yang sedang kalau saya membahasakan yang sedang dizalimi. Tapi sayangnya, seribu sayang, ternyata sulit bagi orang-orang yang memang ada keyakinan, dan itu hak ya, untuk mencari jalur agar nasabnya terang, itu hak. Tapi sayangnya ketika menggunakan metode Kiai Imad, yang pertama menggunakan caci maki, menggunakan kemudian pembatalan nasab, yang nasab itu sudah terang, sudah kokoh, kemudian mau dibatalkan gara-gara ingin menjadi keturunan Nabi yang sama dengan kedudukannya Ba'alawi, itu sebuah metode yang sangat sulit dicapai, karena walaupun nanti akan berhasil, akan cacat ya, hasilnya akan cacat karena meniadakan sesuatu yang sudah kokoh, yang sudah mustahil ditiadakan. Lalu kemudian yang kedua adalah hujah-hujah Kiai Imad sudah banyak yang menelanjangi, seperti Syajarah Mubarakah yang akhir-akhir ini ditelanjangi oleh Nyai Raden Lina, bahwa Syajarah Mubarakah itu ternyata palsu. Artinya sangat palsu, karena manuskrip kitab Syajarah Mubarakah ditinjau dari kertas dan tintanya itu ternyata tulisan abad ke-18 Masehi. Artinya tidak seperti yang dijago-jagokan oleh Kiai Imad abad ke-6 itu kemudian menentang kitab sezaman. Ternyata kitab Syajarah Mubarakah itu manuskripnya tidak sampai 200 tahun ke belakang. Belum lagi banyak sekali, dari awal-awal sudah ada banyak yang mereaksi, yang mengomentari terkait dengan kepalsuan kitab Syajarah Mubarakah, mulai dari bikinannya dan mulai dari pengarangnya yang dikatakan bahwa dari penulis dari kitab Syajarah Mubarakah adalah Imam Fakhrul Razi ya, dan itu palsu sebagaimana yang pernah direaksi di statusnya Ra Ismail Al-Khalili, itu jelas dan kita bisa baca. Kemudian belum lagi terkait dengan tes DNA yang rumit, sulit, jelimet. Mereka mengatakan bahwa haplografnya Nabi Muhammad adalah J.
satu. Ternyata mereka salah baca, salah analisa atau salah hitung terkait tes DNA, karena yang dianggap ahli oleh mereka dan yang dianggap pakar oleh mereka ternyata bukan ahli dan bukan pakar nasab. Yang benar Nabi itu berhaplograf EM35 sebagaimana yang di open publish oleh Family Tree DNA, yaitu Nabi Muhammad SAW berhaplograf EM35. Bisa dicek dan bisa diperdalam lagi ya. Dan ternyatanya lagi keturunan Rasulullah dari jalur Wali Songo itu menurut pakar hasil tes DNA-nya berhaplograf O atau R. Jadi kalau dipaksa harus di satu seperti yang disampaikan oleh Sayyid Raden Romai Ramadan Keimat dan lain-lain, maka dzurriyyah Rasulullah dari jalur Wali Songo akan kesulitan untuk menyambung nasabnya ke Rasulullah SAW. Kesimpulan dari video panjang saya kali ini, mustahil bagi para pencari nasab dan menggunakan metodenya Keimat, mustahil ditemukan, atau kalau terpaksa ditemukan, terpaksa berhasil, maka akan cacat dan tidak baik pada akhirnya. Oleh karena saran dari saya Al-Fakir untuk antum-antum yang lagi berjuang, lebih baik mundur pelan-pelan dari metodenya Keimat, lebih baik mencari metode lain seperti yang disampaikan oleh Nyai Raden Lina atau ke pakar-pakar yang lain untuk menyambung nasab antum-antum semua kepada Rasulullah SAW. Dan sesuai apa yang disampaikan oleh Kiai Mustamar, Al-Fakir dan orang-orang yang di sekitar Al-Fakir akan taklim, akan hormat, akan memuliakan panjenengan semua setelah jelas bahwa nasab antum-antum semua ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan ya, sekarang ketahuan. Ternyata ada tujuan tertentu kenapa mereka memutuskan nasab Habaib, memutuskan nasab Imam Ubaidillah, memutuskan nasab Ba'alawi. Ternyata Mbah Yai Marzuki itu keceplosan ya, Masya Allah wa tabarakallah. Jadi begitu Pak Uci ya. Sekarang tuh Pak Uci banyak raden palsu Pak Uci, banyak sayyid palsu, banyak syarif palsu yang ngaku-ngaku, banyak raden palsu, banyak tuh bagus palsu sekarang Pak Uci. Itu artinya mereka ingin diakui juga sebagai dzurriyyatun min dzurriyyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ternyata. Ada rencana busuk, ada rencana jahat yang mereka rencanakan. Begitu. Barusan kita mendengarkan dari ceramahnya Mbah Yai Marzuki dan dibongkar oleh salah satu konten kreator ya di sini tadi, bahwa begitu. Jadi intinya mereka ini ingin diakui sebagai sayyid, ingin diakui sebagai syarif, ingin diakui sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Uci, ya. Makanya mereka koar-koar dengan sales tes DNA, dengan ilmiah katanya, padahal tidak ilmiah Pak Uci, ya. Tes DNA padahal dia bukan ahli DNA, Sugeng itu Pak Uci, gitu Pak Uci. Dia itu cuma ngaku-ngaku sebagai ahli DNA Pak Uci, gitu. Dibantah juga oleh ahli DNA internasional Pak Uci dari Arab Saudi. Luar biasa kan, gitu. Kemudian ada lagi tuh bagus palsu yang kata Nyai Raden Ayulinawati Pak Uci, keturunan Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Kanjeng Syarif Hidayatullah Pak Uci. Ternyata tuh bagus Mogi itu bukan tuh bagus asli Pak Uci, nasabnya ugal-ugalan Pak Uci, amburadul. Iya, amburadul Pak Uci. Ternyata dikasih judul sama atau disebut sama Kang Mahesa juga, disebut juga sama Raden Ayulinawati bahwa tuh bagus Mogi itu tuh bagus palsu. Allahu Akbar Pak Uci. Jadi banyak yang ngaku-ngaku Pak Uci, mereka itu ingin diakui sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, sebagai dzurriyyah Wali Songo, sebagai dzurriyyah Sunan Kalijaga, sebagai dzurriyyah Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah, ingin diakui sebagai dzurriyyah Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten Pak Uci. Jadi ngaku-ngaku sebagai itu bagus, padahal palsu Pak Uci. Bahkan Kiai Majazi diporotin sama tuh bagus Mogi Pak Uci, diporotin, diminta duit
hanya untuk diberikan selembar syahadah. Padahal Syekh Majazi atau Kiai Majazi itu Pak Uci keturunan langsung daripada Syekh Nawawi Al-Bantani Pak Uci. Mau diperotin juga kan, lagi mana nggak kurang adabnya dia sama Syekh Nawawi, sama Kiai Sepuh lagi Pak Uci, ya gitu Pak Uci. Artinya mereka ini yang ngaku-ngaku itu hanya sebatas ingin diakui saja sebagai syarif, sebagai keturunan Wali Songo, sebagai keturunan Banten gitu. Nah, di sini saya tidak membela oknum-oknum habaib. Saya di sini membela Imam Ubaidillah yang tersambung dengan Rasulullah, baik itu dari jalur Wali Songo, baik itu dari jalur habaib. Kemudian Bibahar mengatakan, saya masih sakit hati sampai sekarang ya. Ketika Bibahar mengatakan bahwa turunan Wali Songo itu tidak ada sampai sekarang. Padahal Syekh Nawawi Pak Uci adalah turunan Wali Songo yang nyambung kepada Rasulullah Pak Uci. Saya tidak mengikuti beliau, tidak mengikuti Bibahar, tidak mengikuti Habib Rizik, karena beda pandangan dengan saya. Akan tetapi di sini saya tidak membatalkan nasabnya habaib, nasabnya Imam Ubaidillah. Saya tidak mendukung Kiai Iman juga. Karena tesisnya abal-abal, bukan tesis, tapi clipping Pak Uci, hampir mirip sama saya, sama makalah saya. Tugas di sekolah ya, tugas di kampus. Begitu Pak Uci. Kemudian setelah sebelum kisruh nasab ini terjadi, dulu-dulu sultan-sultan Wahabi ini mereka mengatakan bahwa belum ada bukti yang otentik tentang Wali Songo. Nah, yang jadi pertanyaan, kemana Mogi Nur Fadil? Kemana Kiai Abbas Buntet? Pak Uci? Kemana Kiai Madudin? Kemana Puan Pleret? Nggak ada koar-koarnya yang menafikan Wali Songo dulu, jauh sebelum kisruh nasab ini terjadi Pak Uci. Begitu Pak Uci. Kemudian kemarin baru-baru ini si Gemblung atau Guru Gembul mengatakan bahwa belum ada bukti yang secara historis tentang Wali Songo. Imaduddin kemana? Atau Kiai Imad kemana? Gus Abbas kemana? Gus Fuad kemana? Kok nggak berontak? Apakah mereka satu kolam Pak Uci? Ya, mereka satu kolam, jadi nggak berani mereka itu mengganggu gugat. Gitu Pak Uci, ya. Mereka karena satu kolam, jadi ingin menyerang, meruntuhkan nasab habaib, dan sampai sekarang habaib nasabnya belum rungkan sama sekali. Saya hakul yakin bahwa nasabnya Ba'alawi itu tidak akan pernah rungkan. Saya yakin seyakin-yakinnya. Begitu Pak Uci, ya. Jadi mereka ini hanya ingin memecah belah umat Pak Uci, ingin memecah belah bangsa, ingin memecah belah umat Islam khususnya, supaya mereka itu membenci kepada orang-orang lain, berorang nyaman, yang dimaksud habaib. Dan mereka itu mengatakan mereka mengatakan dengan pribumi bahasanya Pak Uci. Padahal pribumi dari mana? Semua ini hijrah bos. Kita ini keturunan daripada asing. Dulu Nabi Adam, ya, dulu Nabi Adam dilahirkan atau diturunkan ke bumi itu di India Pak Uci. Sedangkan Siti Hawa di mana? Di Arab itu di manalah lupa. Ya pokoknya di Jabal Rahmah apa di mana itu ya. Jadi di situ Uci. Jadi bukan di Indonesia. Berarti sama kita juga itu keturunan Nabi Adam, bukan warga pribumi asli. Yang warga pribumi asli itu kambing Pak Uci, asli Nusantara tuh. Ayam Pak Uci, ayam Nusantara. Ya, guk-guk Nusantara, babi Nusantara Pak Uci ada. Maung Nusantara itu asli, bukan asing. Tapi kalau manusia itu semuanya asing Pak Uci, bukan pribumi. Mengatasnamakan pribumi anak aja. Nabi Adam, kan kalian mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi Adam, ya, mengaku turunan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu bukan orang Indonesia. Dia itu dilahirkan atau diturunkan di India. Sedangkan Siti Hawa di daerah Arab Saudi. Begitu Pak Uci. Dia bukan di kita, bukan di Indonesia. Enak aja nyebut warga pribumi. Sedangkan yang lain adalah orang asing. Sama-sama satu warga, satu bangsa, satu nusa. Bangsa dan agama NKRI harga mati Pak Uci. Jadi satu bangsa gitu. Kita itu bukan abal-abal ya.
Gitu Poci. Ya. Jadi banyak nih oknum-oknum yang begitu, yang sales DNA, yang salah-salah pribumi. Ngarang kan mereka itu. Gitu Poci ya. Paham Poci ya? Artinya ketika Kiai Imaduddin membatalkan nasab habaib, berarti Kiai Imaduddin membatalkan nasab Wali Songo. Karena catatan di Kesultanan Banten yang abad-abad kesekian, manuskrip kuno, saya lihat baca-baca di itu di mana di Facebooknya Raden Ayu Linawati, Pak Ustadz, Pak Uci. Ternyata dari abad ke-6 sudah ada manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah leluhurnya Imam Ubaidillah, sama dengan para habaib. Artinya para habaib dan Wali Songo itu satu jalur kesananya dari Imam Ubaidillah dan ke atasnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Puji. Begitu. Jadi ketika Kiai Imaduddin membatalkan nasab habaib, berarti membatalkan juga nasab Wali Songo, karena Kiai Imaduddin memfiktifkan Imam Ubaidillah. Gitu. Di mana nih yang suka kuar-kuar? Jongos Ba'alawi, Jongos Yaman, kalian itu. Jadi, mohon maaf nih, tesisnya Kiai Imaduddin itu belum tentu 100% benar, bos. Belum, ya, karena dia itu ngambil sumbernya dari Google. Dan ternyata yang diambil sumbernya itu adalah dari kaum-kaum Wahabi, dari website-website Wahabi. Website Wahabi tidak suka dengan Duriah Nabi, tidak suka dengan para habaib. Begitu. Ya. Coba baca di ini, di Facebooknya Lora Muhammad Ismail Al-Khalili, Cicit Syekhona Khalil Bangkalan. Yakin Anda pasti bakal cerdas di situ. Ya. Jadi jangan mengedepankan fanatik terhadap Kiai Imad, goblok. Lu bilang fanatik sama habaib, lu fanatik sama ini sama itu, tapi lu sendiri fanatik juga sama Kiai Imad, lu fanatik juga sama Fuad Pleret. Ya. Sama-sama fanatik. Allah katanya habaib gak punya adab, sama lu juga tidak punya adab. Junjunan lu juga sama tidak punya adab. Keluar-keluar di medsos, menebar kebencian, provokasi, sama aja. Oknum-oknum habaib juga sama aja. Ya, banyak menebar kebencian, seperti adalah nggak usah disebutin ya. Ceramah-ceramahnya itu provokasi umat. Sama dari panutan Anda juga begitu. Tapi saya tidak berpanutan kepada oknum-oknum habaib. Ya, ke oknumnya. Saya ikuti habaib-habib yang lurus. Ada Habib Umar bin Hafid, ada Habib Lutfi bin Yahya, ada guru saya sendiri habaib juga. Beliau mengasih makan 18.000 santri waktu itu saya masih mondok di sana. Ya, gratis mondok di sana. Dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu gratis tanpa biaya spesial pun. Dikasih makan. Begitu. Ya. Jadi saya itu bukan membela oknum-oknum habaib. Tetap saya oknum habaib saya komentari, saya kritisi. Tapi di sini saya membela Imam Ubaidillah dan membela guru-guru saya. Begitu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.